Kok bisa sih Pak anak-anak itu mendapatkan narkoba dengan gampang begitu? Apakah keamanan di Jawa Timur perlu dipertanyakan? Kita ini sekarang memasuki era digital, era informasi yang begitu bebas. Proses dia terpengaruh terkait narkoba itu bisa jadi salah satunya juga dari arus informasi yang begitu bebas. Terkait dengan stabilitas politik dan keamanan ini lumayan terjaga. Kok lumayan? Maksudnya gimana? Ya bebas lah. Sangat terjaga. Lumayan. Birokrasi modern yang di kalangan anak muda tuh politik dan birokrasi tuh kaku gitu. Padahal kalau kita ketahui bicara politik, bicara demokrasi, teman-teman muda ini punya cara tersendiri. Teman-teman Gen Z itu kritis. Tapi bisa ya setiap kalau misalnya daerah gitu ternyata dia ada suatu kejadian yang tidak terduga itu minta tambahan anggaran gitu? Kalau ujuk-ujuk langsung tidak bisa, tapi kan memang harus ada proses. Karena kebutuhan anggarannya besar. Paling tidak tahun depan, di anggaran tahun depan dan sebagainya. Halo, Assalamualaikum Times Lovers, bagaimana kabarnya? Tentunya masih bersama saya Indah Andara dalam podcast Ngopeni Rakyat persembahan dari Times Indonesia. Ngopeni Rakyat adalah podcast yang kita siapkan khusus untuk Bapak dan juga Ibu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dan saat ini yang sudah hadir di ruang podcast Times Indonesia, beliau adalah anggota dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Syaifuddin Zuhri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ida. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah, walaupun cuacanya sedang tidak menentu ya Pak ya. Kita harus tetap sehat ya Pak ya. Karena kalau apalagi Bapak Dewan ini kan pasti aktivitasnya sangat padat sekali di luar. Ya luar biasa, banyak kegiatan yang kita harus turun baik di kedewanan maupun harus bertemu dengan konstituen. Iya. Ya rata-rata seminggu bisa sampai 7 kali berturut-turut itu bahkan. Berarti satu hari pasti ada aktivitas, ada agenda ya Pak ya. Tapi terima kasih loh Pak Syaifuddin. Walaupun di tengah-tengah aktivitas yang padat, mau menyempatkan hadir di kantor Times Indonesia untuk bisa berbincang bersama dengan kita. Tentunya kita akan membincangkan tema yang sangat luar biasa. Yaitu tema kita kali ini dari medan juang ke meja Dewan. Semangat pahlawan tidak pernah padam. Nah ini kan November ya Pak ya, 10 November nanti kan ini Hari Pahlawan. Jadi kayaknya relevan nih sama tema kita hari ini. Luar biasa memang. Iya, boleh tapi sapa-sapa dulu ke Times Lovers yang sedang menyaksikan. Ya selamat siang teman-teman Times Lover, pemirsa Times Indonesia. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur sekali bisa diundang oleh Times Indonesia dalam rangka bincang-bincang terkait dengan tema di Hari Pahlawan ini. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Indah dan teman-teman Times Indonesia yang sangat luar biasa. Jangan bosan lah ya Pak ya datang ke sini ya. Insya Allah Pak. Nah kalau kita bicarakan semangat pahlawan nih, apa sih sebetulnya makna Hari Pahlawan di 10 November nanti bagi Pak Zuhri sendiri? Ya. Semangat pahlawan di bulan 10 November, di tanggal 10 November, ini merupakan refleksi bagi kita semua ya. Kita tahu bahwa semenjak Indonesia merdeka 1945, kemudian sekitar bulan November, sekutu masuk lagi di Indonesia, ingin menjajah kembali di Indonesia, dan ternyata Alhamdulillah para pejuang-pejuang yang ada di Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan negara kita 1945. Sehingga makanya Hari Pahlawan itu kenapa diperingati pada tanggal 10 November, tidak di tanggal sebelum 10 November atau sebelum 1945, tapi malah setelah 1945, setelah merdeka itu karena waktu itu kita mempertahankan kemerdekaan kita. Nah, semangat mempertahankan kemerdekaan inilah yang penting untuk kita lakukan bagi generasi kita, bagi semua stakeholder yang ada di Indonesia. Karena kita di samping mempertahankan kemerdekaan juga harus mengisi kemerdekaan itu sendiri, Mbak. Betul sekali. Kalau bukan kita, siapa yang menjaga kesatuan Republik Indonesia ini agar tetap bisa berdiri kokoh begitu ya, Pak ya? Betul, Pak. Jadi memang kita harus mengadaptasi semangat para pejuang yang dulunya sudah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, Pak, kalau di Komisi A itu fokusnya apa, Pak? Jadi Komisi A ini adalah komisi yang membidangi terkait dengan hukum dan pemerintahan. Banyak leading sektor memang di Komisi A itu ada beberapa, misalkan kayak
urusan kepegawaian, itu masuk leading sektornya Komisi A. Kemudian ada lagi Dinas Komunikasi dan Informatika, itu juga masuk konsen dari Komisi A. Nah, terkait informasi Dinas Komunikasi dan Informatika ini, kita lagi mendorong terkait dengan persoalan literasi pelayanan publik berbasis digital. Kemudian ada lagi dinas terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, BPMD. Nah, itu juga masuk leading sektornya Komisi A. Kemudian ada Bakesbang. Nah, di Bakesbang inilah yang ngomong terkait dengan masalah NKRI, masalah ideologi bangsa, harus sosialisasi kepada seluruh stakeholder, karena kalau pemerintah provinsi ini yang banyak berkomunikasi dengan ormas-ormas itu kan rata-rata ada di Kesbang. Kemudian ada lagi BPSDM terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, juga ada Satpol PP, ada Bakorwil, macam-macam, ada Biro Hukum, macam-macam lah. Sektornya banyak banget ya dari Komisi termasuk A ya. Komisi A itu juga berkomunikasi terkait dengan mitra yang ada di kepolisian, kemudian ada lagi di BNN, urusan pengendalian narkoba dan lain sebagainya. Itu juga menjadi bagian dari mitra kerja kita. Wah, luar biasa. Tapi karena kita temanya kali ini adalah dari medan perang ke meja dewan ya. Tadi sudah kita bahas di awal, kita hari ini akan membahas tentang semangat para pejuang dahulu yang akan kita adaptasi bahkan sampai seterusnya nanti ya Pak ya, kita turunkan kepada garis keturunan kita. Kalau tadi berbicara terkait berhubungan dengan kepolisian juga untuk memberantas, untuk memerangi narkoba. Nah, kalau dari Pak Saifuddin atau Pak Zuri panggilnya Pak Saifuddin aja ya. Pak Saifuddin, monggo. Pak Saifuddin sendiri itu penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur itu didominasi usia berapa Pak? Kalau di dalam kami sering melakukan kunjungan di BNN, memang rentan usianya itu rata-rata adalah rentan usia dewasa ya. Bahkan ada usia yang 20 sampai hampir 35, 45 itu juga ada. Nah, memang kita sekarang ini juga sudah ada terkait dengan Perda P4GN, terkait dengan pencegahan, kemudian Perda P4GN untuk peredaran gelap narkoba itu. Itu di Jawa Timur juga ada Perda nomor 10 tahun 2022. Nah, ini tinggal bagaimana pelaksanaannya nanti di lapangan. Karena apa? Di dalam perda itu, misalkan lembaga pendidikan itu juga harus bagaimana melakukan cek atau tes terkait dengan narkoba. Apakah pegawainya ini pengguna atau tidak. Bahkan badan-badan usaha yang kebetulan terdaftar di Provinsi Jawa Timur itu juga punya kewajiban untuk melakukan tes terhadap para pegawainya. Ini adalah salah satu upaya ikhtiar kita bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap narkoba itu sendiri. Oke, betul sekali. Jadi sebelum melayani masyarakat untuk para pegawai publik begitu ya Pak ya, harus bersih dulu nih dari narkoba. Tadi kalau Bapak sampaikan bahwa ada dari anak-anak ya. Kalau usia 20 itu bukan anak-anak ya, dia dewasa ya Pak ya. Kok bisa sih Pak anak-anak itu mendapatkan narkoba dengan gampang begitu? Apakah keamanan di Jawa Timur perlu dipertanyakan? Kita ini sekarang memasuki era digital, era informasi yang begitu bebas. Dunia itu masyarakat sudah melihat masuk dalam genggaman. Orang kepingin melihat apapun semuanya ada di dalam genggaman. Oke, setuju. Kalau kita masuk keluarga misalkan, itu kita masih punya orang tua yang dia bisa menuntun, membimbing, memproteksi dan lain sebagainya, yang mendidik. Begitu masuk di lingkungan sekolah, masih ada Pak Guru yang akan memantau dan lain sebagainya. Masuk di lingkungan keluarga, masuk di lingkungan dekat rumahnya ada RT RW dan lain sebagainya. Tapi begitu masuk di media sosial, siapa yang bisa mengontrol? Tidak ada yang bisa mengontrol itu. Itu yang ada adalah teman-teman pengguna itu sendiri dengan Tuhan yang tahu. Nah, proses dia terpengaruh terkait narkoba itu bisa jadi salah satunya juga dari arus informasi yang begitu bebas, sehingga mereka tahu informasi untuk narkoba itu juga dari situ. Yang kedua adalah jaringan pertemanan. Nah, jaringan pertemanan inilah yang ternyata menjadi rata-rata ya, yang menjadi sumber persoalan narkoba itu sendiri. Karena kalau
di dalam lingkaran pertemanan dia tidak ada yang terjerat masalah itu, insya Allah narkoba juga akan tidak sampai kepada teman-teman muda itu tadi. Benar, circle ya, circle mempengaruhi ya. Circle-nya itu benar-benar menjadi pengaruh. Tapi makanya untuk memutus circle ini paling tidak kita harus melakukan, ya memang kalau di aturan Perda itu setahun sekali itu harus ada laporan terkait progres terkait itu. Entah itu yang ada di badan usaha atau perusahaan-perusahaan, lembaga pendidikan, itu paling tidak harus melakukan tes urin itu secara berkala. Paling tidak untuk bagaimana menekan peredaran narkoba itu sendiri. Oke, betul, setuju, karena narkoba itu juga merusak ya Pak ya, merusak fisik juga, bukan gitu hanya ya. fisik, dan juga merusak mendorong, organ tubuh, mendorong macam-macam. kriminalitas akhirnya kalau dia betul. tidak mendapatkan uang dari orang tuanya untuk membeli obat-obatan terlarang tersebut, pasti akan muncul nih gimana caranya aku bisa membeli obat ini. Ya mungkin akhirnya terjadi tindak kriminalitas, mencuri. Betul. Nah. Salah satu dampaknya itu terkait dengan penggunaan narkoba itu, di samping persoalan mental, kemudian ada kriminalitas, kemudian ada kerusakan organ tubuh. Nah, itu kan salah satu dampak negatifnya. Memang benar-benar sangat negatif dampak terkait dengan narkoba ini kepada masyarakat kita saat ini. Benar. Eman-eman lah ya, maksudnya eman-eman, sangat eman-eman. Sudah diperjuangkan untuk Indonesia ini bisa merdeka, tapi kalau misalnya zaman sekarang mengisinya dengan begitu ya. Generasinya tidak menjaga dirinya sendiri dulu, gimana caranya bisa menjaga bangsa ini, gitu kan ya. Aduh, luar biasa. Sayang. Apalagi kan kita sudah merdeka, kemerdekaan sudah kita raih, kita tinggal mengisi. Kalau kita isi dengan hal-hal negatif itu kan sangat disayangkan. Betul. Padahal kalau kita tahu waktu di 10 November itu, tentara kita, masyarakat kita, kaum santri yang berjuang mempertahankan kemerdekaan di 10 November, itu kan kurang lebih sekitar 16.000 itu yang meninggal. Itu. Bahkan merelakan nyawanya. Iya, merelakan nyawanya. Di pihak sekutu ada kurang lebih sekitar 2.000 orang. Ada jenderal yang meninggal juga di pihak sana, Malabi. Kan perang sampai jenderal meninggal itu ya di 10 November di Jawa Timur, di Surabaya tepatnya itu. Oke, luar biasa. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lain di luar yang narkoba itu ya Pak ya, boleh dong dari Pak Syaifuddin sendiri sampaikan sesuatu kepada Times Lover. Ayolah kita jauhi narkoba, silakan. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat Times Lover, kami berharap bahwa pada panjenengan semua bahwa narkoba ini bukan hanya kita hindari, tapi kalau bisa kita hilangkan dari diri kita, dari lingkungan kita dan keluarga kita. Mau tidak mau yang namanya narkoba itu di samping merusak masa depan kita, juga merusak bangsa kita. Betul. Karena apapun namanya, negara kita ke depan seperti apa, itu tergantung teman-teman muda saat ini. Benar. Oleh karena itu, bersihkan diri kita, lingkungan kita, keluarga kita dari narkoba. Wah, itu loh ya, sudah ada pesan dari Bapak Dewan, dari Komisi A, yang memang Komisi A sendiri salah satu leading sektornya adalah menangani narkoba, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Membantu mendorong dinas terkait untuk ayolah kita berantas narkoba bersama-sama untuk generasi bangsa yang bersih. Oke, kita akan beralih sekarang. Pak, gimana sih dari Komisi A sendiri memastikan stabilitas politik dan juga keamanan di Jawa Timur ini supaya tetap terjaga? Ya, alhamdulillah ya, di Jawa Timur ini terkait dengan stabilitas politik dan keamanan ini lumayan terjaga. Kok lumayan? Maksudnya gimana? Ya bebas lah. Sangat terjaga. Lumayan. Kan kita lihat tolak ukurnya waktu pilkada kemarin. Ketika pemilu tahun 2024 waktu pilkada kemarin, itu kita sempat mengunjungi ke salah satu Polres yang ada di Jawa Timur terkait dengan kesiapan pilkada ini, terutama wilayah-wilayah yang rentan untuk konflik. Nah, tapi alhamdulillah sampai pelaksanaan pilkada ini berjalan, ternyata juga aman-aman saja, dan alhamdulillah lancar dan sangat kondusif. Ini artinya bahwa keamanan di Jawa Timur kita sudah benar-benar terjaga. Luar biasa memang Jawa Timur untuk menjaga kebersamaan ini. Solidaritas masyarakat Jawa Timur. Iya, tepuk tangan lah. Tepuk tangan dulu untuk solidaritas dari masyarakat Jawa Timur, memang keren banget. Karena mungkin kita juga
orang Jawa itu ya Pak ya. Orang Jawa kan cenderungnya gotong royong, tolong menolong, terus lembut-lembut, kalem-kalem seperti kita berdua ini ya Times Lover. Dan gotong royong itu ciri dari Pancasila loh, Mbak. Benar. Jadi kalau kita bicara tentang ideologi bangsa kita, yang namanya Pancasila itu kan ada 5 sila. Nah, kalau diperas menjadi trisila. Nah, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kalau diperas lagi, intinya diperas menjadi ekasila. Ekasila itu ya gotong royong itu. Gotong royong. Jadi inti dari Pancasila itu ya bergotong royong itu. Persatuan Indonesia ya Pak ya. Dan alhamdulillah di Jawa Timur ini gotong royong itu juga masih kental lah di tingkatan masyarakat. Jadi di Jawa Timur walaupun berbeda suku, bangsa, agama dan juga ras, kita bisa menyatu, begitu ya Pak ya? Betul. Luar biasa. Lalu birokrasi itu kan kadang dianggap kaku, benar nggak Pak? Nah, terus kalau dari Bapak sendiri nih, gimana sih cara menanamkan semangat patriotisme di lingkungan birokrasi modern yang di kalangan anak muda tuh politik dan birokrasi tuh kaku gitu? Ya, anak muda itu memang melihat politik itu ada yang mengatakan apatis, ada yang mengatakan ngapain politik, ya ikut-ikut lah, itu urusan orang tua-tua, ribet dan lain sebagainya. Padahal kalau kita ketahui bicara politik, bicara demokrasi, teman-teman muda ini punya cara tersendiri dalam mengekspresikan apa itu politik, dalam mengekspresikan apa itu demokrasi. Kenapa saya bilang punya cara sendiri? Coba zaman bisa bayangkan teman-teman muda ini ketika kejadian kemarin misalkan, itu kan begitu cepatnya. Nah, jadi dia bisa mengetahui, oh ternyata saya memanfaatkan media sosial. Kemarin ada demo itu. Ya, itu kan banyak dari teman-teman Gen Z ya Pak ya. Gen Z, teman-teman Gen Z. Mereka mengekspresikan untuk menyampaikan aspirasinya itu kan dia punya cara tersendiri. Bahkan ada yang lewat berkomentar lewat media sosial di akun-akunnya pemerintah. Ada yang seperti itu. Ini adalah cara menyampaikan menyampaikan ekspresi itu. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah negara yang demokratis, maka ruang-ruang kayak gitu kan juga terbuka dan tidak kita permasalahkan. Justru masukan yang baik dari masyarakat, dari teman-teman muda untuk pembangunan Jawa Timur ke depan itu menurut kami malah lebih penting, dan masukan itu harus kita terima menjadi bahan kita untuk evaluasi, menjadi bahan kita untuk melakukan refleksi demi kebaikan Jawa Timur yang akan datang. Oke, setuju apa yang dikatakan oleh Pak Syaifuddin tadi. Jadi kalau memang ada beberapa pemuda yang bilang kalau politik itu tidak akan mempengaruhi kehidupan mereka, sopo-sopo sing jadi ya kan, siapa-siapa saja yang jadi kepala daerahnya itu tidak akan ada pengaruhnya. Tapi secara tidak sadar ketika ada postingan-postingan pemerintahan yang kita dapatkan informasinya, itu justru yang memenuhi kolom komentar adalah dari generasi milenial dan juga generasi Gen Z. Betul, Pak ya, Gen Z ya. Generasi kolonial itu malah jarang, Pak. Saya nggak tahu masuk generasi apa ini. Oh, milenial aja ya. Karena kalau berdasarkan undang-undang kepemudaan kita, yang namanya pemuda itu adalah usia 16 sampai 30 tahun. Tapi kalau berdasarkan Bapak kan 31 kan ya? Kalau berdasarkan WHO, Pak, kalau berdasarkan WHO, usia pemuda itu sampai umur 60 tahun, 65 tahun. Itu usia pemuda. Baru di atas itu sudah orang tua. Lansia maksudnya ya. Orang tua. Baiklah, jadi Pak Syaifuddin menolak masih tua. Masih pemuda berarti ya? Tua. Masih muda kita. Apa-apa Pak. Jadi memang politik ini sebenarnya setelah kita telusuri begitu ya Pak ya. Apalagi dengan hadirnya menteri baru, Menteri Koboi. Pak Purbaya. Pak Purbaya, ini tuh kita semakin seneng nih mantengin media sosial. Serius, saya pun sendiri seperti itu. Bahkan nggak hanya dari para menteri aja, kita juga lihat beberapa instansi maupun akun-akun pemerintahan yang lainnya untuk kita kritisi. Karena pada zaman sekarang milenial dan juga Gen Z itu kritis, Pak. Iya, betul. Kritis sekali. Teman-teman Gen Z itu kritis, benar. Cuman penyampaiannya kan yang saya ceritakan tadi, dia tidak langsung menyampaikan secara gamblang terbuka gini, tapi lewat media sosial, lewat apa. Dia punya cara tersendiri untuk menyampaikan aspirasinya. Itu teman-teman Gen Z. Tapi berarti ini suatu kabar baik dong. Artinya kan generasi penerus bangsa sudah mulai tertarik dengan politik. Itu artinya di mana politik itu salah satu cara untuk membangun bangsa Indonesia.
Betul. Berarti mereka juga sudah ada arah ke sana untuk membawa Indonesia lebih maju, lebih baik lagi. Amin, gitu ya, amin, Pak ya. amin, amin. Nah, kalau Pak Syaifuddin ini kan dari fraksi PDI Perjuangan. Betul. Saya sudah menyesuaikan dress code-nya merah. Loh. Bapak kok nggak pakai merah? Saya pakai batik. Ini kan tentu dekat dengan nilai-nilai perjuangan dari Bung Karno, ya kan? Lalu bagaimana sih gotong royong diterapkan dalam praktek politik di DPRD Jawa Timur? Iya. Ingin membangun sebuah bangsa, ingin menuju cita-cita kemerdekaan kita. Kan kita ini ketika merdeka kan punya cita-cita. Ya. Ingin menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga stabilitas dunia. Ini kan salah satu cita-cita kita ketika merdeka. Pertanyaannya adalah, apakah cita-cita kemerdekaan ini hari ini sudah terwujud? Nah, ngomong keadilan sosial, ngomong mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya, ya mungkin memang masih belum merata. Tapi kita sedang berikhtiar ke arah sana. Paling tidak bagaimana ngomong terkait mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi bangsa Indonesia, ini memang butuh proses. Dan oleh karena itu kita tidak bisa hanya berjalan sendirian. Eksekutif berjalan sendirian dengan egonya, legislatif berjalan sendirian dengan egonya, kemudian stakeholder yang lain berjalan sendirian dengan egonya. Tapi kita harus duduk bareng-bareng, kita harus bergotong royong, kita harus secara bersama-sama, bersinergi dan lain sebagainya. Itu yang paling penting. Oleh karena itu, bersinergi, bergotong royong untuk membangun, mencapai tujuan cita-cita itu tadi, ini menjadi penting. Dan pemerintah paling tidak ini harus memberikan contoh, karena pemerintah itu kan teladan, Mbak. Ya. Teladan. Kalau di level atasnya ini memberikan teladan yang baik, turun ke bawah memberikan teladan yang baik, sampai level pemerintahan terkecil di tingkatan desa maupun RT RW, ini paling tidak bisa meneladani apa yang ada di atasnya. Oleh karena itu, duduk bareng, bergotong royong, bermusyawarah bersama, ini menjadi kunci sebuah pembangunan mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia, menciptakan keadilan itu tersendiri. Iya, oke. Berarti itu sudah mulai ini ya Pak ya, terimplementasikan begitu Pak? Ya, kalau di kami yang ada di DPRD, alhamdulillah terkait dengan apapun kita juga selalu berkoordinasi ya. Saya misalkan di Komisi A, ada apapun itu kita tidak pernah untuk misalkan yang ini berjalan sendiri atas ini, enggak, tapi kita selalu bermusyawarah. Ada hal apa aja itu selalu kita musyawarahkan. Bahkan ketika ada persoalan-persoalan misalkan yang muncul di beberapa OPD, kita tidak langsung lewat publish media apa, kita panggil dulu klarifikasi. Nah, kita panggil dulu, kita klarifikasi, kita tanya faktanya seperti apa, kebenarannya seperti apa. Intinya kita ingin bergotong royong dan menjaga keharmonisan untuk mencapai apa yang menjadi harapan kita ini paling tidak bisa benar-benar. Jadi bisa jalan terwujud. Berdampingan. Betul. Dengan aman-aman, damai ya. Sesuai dengan fungsinya ya tentu saja, sesuai dengan fungsinya. Berarti kuncinya kalau mau gotong royong itu tercipta harus komunikasi yang baik. Oh iya, Mbak. Ya? Komunikasi yang baik. Harus komunikasi yang baik. Terus kalau bentuk gotong royong Syaifuddin selama perjalanan Bapak di DPRD ini yang paling membekas apa, boleh diceritakan dong Pak? Iya dong, kan dari medan perang ke meja dewan nih. Ya kalau bergotong royong yang saya ketika ikut proses politik itu memang gotong royongnya sama partai ya Mas ya? Gotong royongnya banyak bareng-bareng. Bahkan ada yang bilang, oh ini caleg swaklola. Karena kan butuhnya modalnya sangat tinggi, Mbak, untuk ngomong terkait dengan politik, pemilu dan lain sebagainya. Dan saya ini kan bukan siapa-siapa, kan bukan dari background keluarga yang benar-benar mentereng, punya logistik yang besar, gitu ya. Kan nggak ada yang begitu-begitu. Sehingga kemarin itu setelah saya kerja politik sering turun ke masyarakat bareng-bareng dengan teman-teman, ternyata banyak teman-teman yang membantu bergotong royong bareng-bareng untuk mensukseskan ini. Nah, begitu saya proses di kedewanan ini, akhirnya ini saya manfaatkan, Mbak. Saya manfaatkan kepada teman-teman yang kemarin bareng-bareng dengan kita. Saya ada informasi apapun, ada program apapun, selalu teman-teman ini yang akan yang akan kita sampaikan, dan dia harus mencari di lapangan. Oh, apa yang diperlukan masyarakat, apa yang ini masih terus nyambung. Oke. Bahkan
kita ini sudah keliling hampir masih kurang 8 kecamatan kalau nggak salah saya. 8 apa 7 kecamatan untuk menyapa konstituen yang kemarin bareng-bareng dengan kita. Ada ribuan kan itu di masing-masing kecamatan itu. Ini sedang kita sapa. Ini terus Jadi kita bergotong lakukan. royong mungkin ketika serap aspirasi begitu ya Pak ya? Iya, salah satunya juga itu. Pokoknya ada info apapun, aspirasi apapun, itu saya tinggal ngomong aja sama teman-teman. Teman-teman ini sudah bergerak dengan sendirinya. Sudah berjalan dengan sendirinya. Okay. Ini yang kita lakukan sampai ada persoalan yang ada di masyarakat ketika kita tidak bisa menyelesaikan misalkan. Jadi kan ada beberapa persoalan di desa itu. Ini kan ternyata tidak masuk dalam kewenangannya provinsi. Oh baik. Nah, tapi ternyata dia ada di kewenangannya kabupaten kota. Oke. Nah, ini saya juga berkomunikasi dengan teman-teman dewan kabupaten kota. Sehingga ketika ada persoalan, akhirnya saya sampaikan ke teman-teman dewan kabupaten kota. Oh, ini ada problem gini di wilayah ini, bagaimana? Akhirnya ada solusi, alhamdulillah. Banyak kejadian kayak gitu. Kan saya dari PDI Perjuangan juga punya senior yang di DPR RI, juga punya teman-teman yang di level kabupaten kota di masing-masing dapil. Inilah yang bisa kita saling komunikasi kembali ya. bergotong royong bersama-sama menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Ya, balik lagi ke komunikasi. Misalnya bukan ranahnya provinsi, dikomunikasikan kepada kabupaten kota. Supaya yang sampai level ke bawah pun itu bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kalau Pak Syaifuddin, Ini dari Dapil 6. Dapil 6, Malang Raya ya Pak betul, ya. Kalau dari kebutuhan masyarakat Malang Raya sendiri ya, kita lebih ke spesifikasi Malang Raya. Ini bagaimana? Apakah sudah maksimal yang diberikan untuk masyarakat Malang Raya Pak? Kalau diberikan maksimal, tentu ya masih belum ya. Ada berapapun dewan atau pemerintah menggelontorkan anggarannya ke sampai titik paling bawah yang ada di desa-desa, itu pembangunan saya pastikan juga masih banyak yang kurang. Oke. Nah, tapi kita paling tidak bisa memilih mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi paling penting untuk didahulukan. Oke. Nah, ada salah satu contoh misalkan ada kebutuhan mesin gerobak untuk ngangkut sampah misalkan kayak gitu. Kebetulan di provinsi ini tidak ada terkait dengan program ini. Nah, akhirnya saya komunikasikan dengan teman-teman yang ada di tingkat kabupaten kota. Oh, ternyata dia ada, akhirnya bisa masuk yang kayak gitu. Makanya kalau kita ini bersinergi juga dengan teman-teman yang mulai pusat sampai tingkat kabupaten kota, ternyata persoalan itu menjadi semakin, tidak dari versi kita. Ternyata yang di wilayahnya teman-teman yang kabupaten kota juga banyak aspirasi masyarakat itu, macam-macam. Nah, kalau ini kita sinergikan, maka ini menjadi baik. Nah, contohnya terkait dengan program-program beasiswa, itu yang di kabupaten kan juga tidak ada. Adanya kan di pusat. Oh gitu? Ya. Beasiswa nggak ada di kabupaten Pak? Di Kemendikbud maksudnya. Di kementerian kayak PIP, program-program begitu itu kan adanya di Kemendikbud. Nah, ini kalau kita punya jalur yang di pemerintah pusat lewat wakil kita yang di DPR RI, maka kan jadi nyambung. Nah, begitu. Jadi kita urusan program ini yang jalurnya ya dari Siati ke tingkat kabupaten kota. jadi tidak sekedar saya sendiri sebagai provinsi. Sehingga ketika ada persoalan, saya kepingin beasiswa nguliahkan anak saya, itu kita tidak bisa menjawab. Enggak. Tapi kita komunikasikan dengan, ada nggak program yang di DPR RI. Nah, ini menjadi nyambung semua akhirnya, Pak. Kayak gitu. Oke, luar biasa. Kalau sendirian ya paling ya cuma begitu-begitu aja, Pak. Kalau dari Pak Syaifuddin sendiri, dari Komisi A memberikan pengawasan kepada wali kota dan bupati yang ada di Kabupaten Kota Malang Raya seperti apa, Pak? Kita menjadi di samping sebagai pengawas, itu levelnya adanya di pemerintah eksekutif yang ada di Jawa Timur ya, mengawasi kinerja Pemprov Jawa Timur. Kalau yang kabupaten kota itu kan levelnya teman-teman DPRD kabupaten kota yang akan melakukan pengawasan. Tapi pasti ada dengar-dengar dong sesuatu isu-isu tertentu mungkin yang sampai ke DPRD Provinsi Jawa Timur. Tapi karena apakah kami memberikan arahan gitu ke DPRD Kota Kabupaten? Karena kami ini kebetulan sama eksekutif yang ada di Malang Raya ini juga kenal, ada beberapa yang deket, sehingga komunikasi itu akhirnya nyambung. Nah, termasuk juga dengan yang saya ceritakan teman-teman DPRD yang ada di kabupaten kota. Makanya
kalau terkait ada masukan apapun yang ada di masyarakat, bahkan tidak jarang kami juga langsung koordinasinya sama kepala daerah. Itu juga pernah dilakukan. Ada aspirasi apa, kita juga langsung nyambung kepada kepala daerah. Ini juga ada PR, aspirasi dari masyarakat untuk disambungkan ke eksekutif yang ada di Malang Raya ini. Itu juga ada. Saya sedang janjian sama kepala daerah untuk mendiskusikan terkait aspirasi masyarakat itu. Ya kalau itu levelnya kita hanya silaturahmi menyambungkan gitu aja, sekali, Pak. Kalau turun ke Malang Raya, Pak? Kalau turun ke Malang Raya hampir sering ya, Mbak. Karena kan kita kebetulan tinggalnya di Malang. Nah, tapi kerjanya ada di provinsi. Nah, mondar-mandir aja, mondar-mandir. Cuman yang pasti itu di dalam 1 minggu, paling tidak di hari Sabtu atau Minggu. Paling tidak. Di weekend ya, justru ya. Justru di Sabtu Minggu itulah kita sering turun ke dapil kita di wilayah Malang Raya ini. Biasanya paling sering permasalahan apa yang Bapak dengar dari masyarakat Malang Raya? Persoalan kesehatan juga ada. Kesehatan, terkait apakah dia nggak punya BPJS atau? Ya, urusan BPJS, kemudian ingin berobat ke rumah sakit, kayak gitu. Itu juga ada. Kemudian persoalan-persoalan infrastruktur juga ada. Ini yang terbaru adalah di desa saya sendiri, di Giripurno. Persoalan banjir itu, Mbak, tiap hujan, itu air meluber ke jalan raya sampai banjir. Nah, yang ada di Bumiaji itu, ini saya sedang mendiskusikan dengan teman-teman tingkat kota, DPRD Kota Batu, apakah memang bisa di-cover lewat APBD yang ada di Batu, karena kalau tidak bisa, maka kita akan berusaha untuk di level provinsinya. Karena ada beberapa informasinya, oh ini sungai, air sungai ini dari provinsi, ada yang kayak gitu juga. Masih kita dalami terkait dengan data di lapangan sebenarnya seperti apa. Betul. Yang apalagi bertugas atau bertanggung jawab ya, untuk mengcover itu seperti apa. Saya sampai dikirimi videonya itu. Apalagi itu desa saya itu, Pak. Nggak cuma di Bumiaji aja, bahkan di Soekarno-Hatta pun itu jadi genangan loh. Soekarno-Hatta jadi genangan. Ya, betul. Jadi yang kayak gitu itu macam-macam lah aspirasi ini, Mbak. Cuman memang bagi masyarakat yang ada di Malang Raya ya, Dewan ini kan wakilnya panjenengan semua. Betul. Kita ini hanya jembatan untuk menyampaikan aspirasi. Kadang apa yang menjadi harapan belum sampai terrealisasi. Ini kadang-kadang yang juga harus dimaklumi juga. Nah, karena kita di pihak legislatif, bukan di pihak eksekutifnya. Nah, ketegasan apa yang diberikan oleh legislatif kepada eksekutif? Ayolah, yuk kita bareng-bareng atasi banjir ini di Jawa Timur. Nggak cuma di Malang Raya deh nih. Kalau lagi musim hujan kan pasti banyak genangan ya, Pak, ya, di mana-mana ya. Betul. Untungnya ini kan DPRD ini juga punya kewenangan untuk budgeting dalam penganggaran program. Sehingga ketika itulah kita akan menyampaikan dan kita akan mendorong. Nah, paling tidak, ini harus dikawal karena ini urgent untuk segera harus dituntaskan persoalan yang ada di masyarakat terkait ini. Maka programnya harus benar-benar dianggarkan. Nah, kita kan memang anggaran itu kan kalau Jawa Timur kurang lebih 28 triliun kalau tidak salah ya. Sekitar itulah kurang lebihnya. Nah, ini kan dibagi banyak pos-posnya. Nah, kadang-kadang belum mencukupi untuk yang ini. Ini menjadi prioritas kedua, kadang-kadang kan seperti itu. Tapi kalau kita di Dewan mendorongnya lebih intens, bisa jadi ini malah menjadi prioritas yang pertama. Oh, tapi bisa ya setiap kalau misalnya daerah gitu ternyata dia ada suatu kejadian yang tidak terduga itu minta tambahan anggaran gitu. Dari DPRD bisa, Pak, menganggarkan tambahan itu? Kalau ujuk-ujuk langsung tidak bisa, tapi kan memang harus ada proses. Harus ada proses. Misalkan menyelesaikan suatu persoalan yang itu tidak mungkin ketika tidak ada anggarannya langsung kita kerjakan. Karena kebutuhan anggarannya besar. Berarti ini kan harus proses. Paling tidak tahun depan, di anggaran tahun depan dan sebagainya. Lewat ada pembahasan eksekutif dan legislatif, ini yang akan pasti akan dibahas di situ dulu. Berarti tidak mungkin langsung ujuk-ujuk terus dapat, itu kan juga tidak mungkin. Karena anggaran negara ya. Beda kalau dianggarkannya sudah setiap tahun begitu ya, Pak ya. Beda kalau misalkan pemerintah sudah mengalokasikan anggaran terkait dengan perawatan jalan misalkan. Begitu jalan di sana itu kok lubang-lubangnya agak
membahayakan. Oh, ini yang harus kita dahulukan. Akhirnya bisa langsung di aspal kan untuk menutupi lubang-lubang itu. Karena memang sudah dialokasikan anggaran untuk perawatan jalan itu sendiri. Tapi kalau yang gede-gede misalkan untuk membangun drainase yang panjangnya sekian, yang ini belum pernah teralokasikan. Nah, ini memang butuh waktu memang. Oh, tidak bisa langsung harus serta-merta. dianggarkan, mungkin bisa terwujud di tahun depannya, seperti itu ya. Betul. Oke, baik Pak. Ini kan tadi sudah kita bahas ya, kalau banyak sekali anak muda itu yang apatis dengan politik. Kalau dari Bapak Syaifuddin sendiri, bagaimana sih Pak mengajak generasi muda ini untuk bisa nih mencintai negeri ini? Ya, kita merdeka ini sudah hampir kurang lebih berapa tahun? 55 ditambah 80 tahun, Pak. Kita merdeka sudah hampir 80 tahun. Para pendiri bangsa ketika mereka berjuang ingin memerdekakan Indonesia, itu karena waktu itu melihat masyarakat Indonesia ini menjadi kulinya kelompok asing, kaum asing, Belanda waktu itu, ada Jepang dan lain sebagainya. Ketika mereka menjadi kuli hanya cukup digunakan untuk makan saja. Nah, dibuat untuk kepentingan yang lain aja, sekunder, tersier itu tidak bisa, hanya untuk primer. Penindasan ini waktu itu terjadi. Maka mereka berjuang untuk membuat negara Indonesia, akhirnya sampai merdeka seperti saat ini. Harapannya adalah bercita-cita kepingin masyarakat kita ini adil dan sejahtera, nah, bisa merata. Nah, selama ini belum terwujud, kita harus terus mencintai negeri ini dan kita harus terus berjuang untuk mengabdikan diri kita, entah itu mau di eksekutif, di legislatif, di apapun lah, sampai keadilan itu benar-benar terwujud. Nah, itu yang menjadi harapan kami, apalagi kepada teman-teman muda. Baik buruknya negara ke depan itu tergantung teman-teman muda semuanya. Betul. Karena Indonesia 45 yang akan datang, yang tua-tua ini sudah nggak ada. Generasi kolonial ini sudah tidak ada. Maka yang akan berperan adalah teman-teman muda yang saat ini sedang belajar, yang saat ini sedang melakukan studi dan lain sebagainya. Manfaatkanlah belajar teman-teman, studi teman-teman dengan sebaik-baiknya sehingga ketika ke depan mampu membawa Indonesia untuk perbaikan yang luar biasa. Oke, terakhir Pak, boleh dong kasih pesan nih kepada generasi muda yang ada di Jawa Timur khususnya untuk bisa berperan bersama-sama kita menjaga semangat nasionalisme. Ya, untuk teman-teman muda yang ada di Jawa Timur, yakinlah bahwa teman-teman yang akan menentukan Indonesia ke depan. Ada pepatahnya Sayyidina Ali kalau itu mengatakan bahwa pemuda bukan yang bicara inilah bapak saya, tapi pemuda sebenarnya adalah yang mengatakan inilah saya. Artinya perubahan-perubahan itu ya dari teman-teman muda. Teman-teman harus bangga ketika teman-teman bisa berekspresi, punya kreativitas untuk kebaikan, untuk kemajuan bangsa ini. Oke, luar biasa. Itu tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Syaifuddin Zuhri, anggota dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Ambil yang baik, kalau ada kesalahan dari kita berdua mohon dimaafkan. Tapi semoga podcast ini semoga podcast ini bisa menjadi tambahan ilmu begitu ya Pak ya, tambahan pengetahuan untuk kita semua. Pak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan nanti kalau kita undang lagi ya Pak ya. Siap. Terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu. Amin.